Kesepakatan antara Sony Pictures dan Marvel Studio telah memungkinkan Sony untuk membangun Spider-Man Universe mereka sendiri menggunakan 900 karakter yang haknya terkait dengan Spider-Man. Dan di video kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari Sony Spider-Man Universe yang akan mulai menggarap Sinister Six. Bareng gua Konal Karat Soros, mari kita mulai videonya. Dua film The Amazing Spider-Man malah menceritakan kisah tersendiri yang berfokus pada Peter Parker Andrew Garfield yang ada di luar MCU dan meribut kontinuitas dari trilogi Spider-Man Tobey Maguire. Sony akhirnya meribut kembali karakter Peter Parker dan film The Amazing Spider-Man berakhir begitu saja. Sony akhirnya memanfaatkan bantuan yang diperoleh dari reboot MCU untuk membuat penonton bersemangat untuk film Venom. Film tersebut menjadi salah satu hits terbesar pada tahun 2018. Studio tidak pernah secara spesifik mengkonfirmasi di alam semesta apa film-film ini terjadi. Namun film Spider-Man No Way Home menegaskan kalau Venom berada di universe-nya Sony. Venom menghindari koneksi The Amazing Spider-Man dengan membawa Eddie Brock ke San Francisco setelah kehilangan pekerjaannya di New York. Film ini secara teoritis berlangsung kira-kira 4 tahun setelah peristiwa The Amazing Spider-Man 2 berdasarkan kapan film ini dirilis. Akan sangat mudah bagi Sony untuk menghubungkan kedua franchise tersebut karena Venom mengetahui tentang Spider-Man dan Peter Parker berkat post-credit scene Spider-Man No Way Home. Eddie Brock bisa saja mencari Peter Parker di alam semestanya sendiri, dan jika hal ini terjadi, Sony dapat melunasi keinginan Andrew Garfield untuk melawan alien seperti yang dimiliki dua Spidey lainnya. Adapun Morbius, Sony telah merilis teaser yang kemungkinan memiliki hubungan antara Morbius dan The Amazing Spider-Man. Menara Oscorp yang ditampilkan di trailer Morbius memiliki logo yang sama dengan logo Oscorp yang ada di Spider-Man Andrew Garfield. Hal ini mengkonfirmasi bahwa timeline film Morbius terjadi di timeline yang sama dengan The Amazing Spider-Man. Trailer mungkin juga akan menyembunyikan referensi lain untuk Spider-Man Andrew Garfield dalam skenario itu. Selain itu, origin story dari karakter Morbius sangat mirip dengan apa yang terjadi pada karakter Dr. Kurt Connor yang mencoba untuk menumbuhkan tangannya sendiri melalui sebuah penelitian rekayasa genetik. Dalam satu scene di film The Amazing Spider-Man 2, terungkap kalau Oscorp memiliki satu proyek yang berhubungan dengan Morbius. Seperti yang kita tahu, Oscorp yang berada di film The Amazing Spider-Man merupakan perusahaan raksasa yang bergerak di bidang kesehatan dan bioengineering, sehingga sangat masuk akal jika Morbius merupakan salah satu dari peneliti yang bekerja untuk Oscorp, seperti halnya Richard Parker dan Dr. Kurt Connor. Sebuah baris di trailer Morbius mendukung teori bahwa Sony sedang mengerjakan narasi film Sinister Six. Dalam trailer Morbius yang pertama, kita melihat cameo Michael Keaton. Michael sendiri berperan sebagai Adrian Toomes atau Vulture di film Spider-Man Homecoming. Namun Vulture dan Morbius tampaknya tidak berada di MCU. Dalam trailernya, Adrian Toomes atau Vulture mengatakan kamu dan saya harus tetap berhubungan. Dan hal ini mengisyaratkan kalau Morbius dan Vulture akan bertemu lagi dalam waktu dekat. Kemunculan Vulture mungkin bukan satu-satunya petunjuk Sinister Six di trailer Morbius. Terdapat sebuah easter egg di sebuah surat kabar yang mengkonfirmasi bahwa Sony Spider-Man Universe akan memperkenalkan lebih banyak karakter villain yang akan bergabung dalam Sinister Six, termasuk diantaranya Rhino dan Black Cat. Selain Vulture, McGargan yang sebelumnya telah muncul di post-credit scene Spider-Man Homecoming pernah meminta Sony agar membuat film spin-off untuk karakter Scorpion. Mengingat Sony menghapus scene pertarungan antara McGargan dengan Spider-Man di film Homecoming. Terdapat juga sebuah gambar Spider-Man Tobey Maguire yang bertuliskan pembunuh di sebuah dinding. Namun gambar ini bisa saja dirubah oleh Sony untuk menyembunyikan fakta bahwa sosok Spider-Man tersebut adalah Peter Parker Andrew Garfield. Scene ini berhubungan langsung dengan film Spider-Man No Way Home, di mana Peter Parker Andrew Garfield mengatakan bahwa dia berhenti menarik pukulannya dan membunuh beberapa villain. Some point I stopped pulling my punches. I got rageful. I got bitter. Melihat apa yang dilakukan Sony pada film Spider-Man No Way Home, ada kemungkinan Spider-Man Andrew Garfield akan kembali di film Kraven the Hunter.
Penulis skenario telah berulang kali mengatakan bahwa Spider-Man adalah bagian dari cerita Kraven the Hunter karena film ini akan mengadaptasi kisah perburuan terakhir Kraven, di mana Kraven akan memburu Spider-Man yang dianggap sebagai superhero brutal. Sony rencananya akan merilis film Kraven the Hunter pada tahun 2023 dan kita akan melihat aktor Aaron Taylor Johnson memerankan karakter Sergei Kravinov, villain dari Spider-Man dan anggota klasik dari Sinister Six. Sony tampaknya akan menjadikan Spider-Man Andrew Garfield sebagai fokus Sony Spider-Man Universe dan menghubungkan semua film yang dapat memberi jalan untuk terbentuknya Sinister Six. Antusias para fans untuk melihat kembali Spider-Man Andrew Garfield meningkat setelah menyaksikan film Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home membuka pintu bagi Andrew Garfield untuk kembali memainkan Spider-Man lagi, baik di alam semestanya sendiri ataupun film crossover multiverse lainnya. Jika kalian suka dengan konten kali ini, kalian bisa klik like dan subscribe untuk berlangganan video-video aku selanjutnya. Aku Konal Karatsaurus pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.